Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridho Ramadan, studi agama semester 5. Baik, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang PowerPoint saya PPT yang menjelaskan tentang KKN, yaitu korupsi, kolusi, nepotisme. Di PPT saya yaitu ada tentang sejarah KKN, perkembangan KKN, terus sebab akibat KKN. Dari sejarah KKN di PPT saya yaitu menjelaskan tentang sejarah korupsi di negara ini yang ternyata sudah dimulai dari zaman kerajaan dan kesultanan. Para sejarawan lebih memfokuskan kajian-kajian yang ke arah politik dan di ekonominya saja, bukan ke permasalahan yang terjadi pada saat itu. Padahal zaman tersebut adalah awal dari korupsi. Untuk perkembangan KKN-nya ini, yaitu peradaban dunia semakin hari seakan-akan berlari menuju modernisasi. Perkembangan ini yang selalu membawa perubahan dalam setiap sendi kehidupan. Dari sebab KKN-nya ini, sebab akibatnya, sebabnya yaitu tindakan korupsi merupakan tindakan kejahatan yang terjadi akibat penyelewengan wewenang atau tanggung jawab. Perilaku korupsi ini menyangkut berbagai hal yang bersifat kompleks. Dari akibatnya, KKN ini faktor-faktornya itu bisa dari internal pelaku korupsi dan juga bisa berasal dari situasi, dari lingkungan yang kondusif untuk melakukan korupsi, yaitu seperti faktor eksternal. Untuk solusi penanggulangannya KKN ini adalah suatu tindakan yang sangat merugikan bagi setiap kalangan masyarakat dan negara, dikarenakan KKN ini hanya menguntungkan suatu pihak tertentu yang memiliki kekuasaan terlebih sehingga orang-orang kecil dan jujur akan dirugikan. Oleh karena itu, setiap hal yang berhubungan dengan KKN harus cepat dihilangkan dan dihapuskan dari kebiasaan masyarakat yang khususnya di negara Indonesia ini. Saya akan mendefinisikan KKN. KKN ini berbicara tentang KKN ini membicarakan tentang korupsi. Dalam yang saya ketahui, korupsi ini adalah dari kata kerja yaitu corrupere kalau tidak salah. Dalam bahasa Latinnya itu disebut corruptio. Ya, seperti itu. Korupsi ini adalah suatu tindakan pejabat publik, baik politisi, pegawai negeri yang menyalahgunakan kekuasaannya, yang mengambil atau mengakali hak milik orang lain demi kepentingannya sepihak sehingga dapat merugikan banyak kalangan masyarakat. Dari sudut pandangnya itu, dari sudut pandang hukum, korupsi ini secara garis besar terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama, perbuatan melawan hukum. Yang kedua, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana. Banyak sekali, ada beberapa poin. Langsung saja, yang bisa menerima gratifikasi dalam arti yang luas. Korupsi ini ialah menyalahgunakan jabatan atau kekuasaan resmi untuk keuntungan pribadinya sendiri. Sedangkan kolusi ini yang saya ketahui yaitu suatu perbuatan yang tidak jujur atau kecurangan dalam melakukan kesempatan, khususnya secara diam-diam atau tersembunyi dengan melakukan penyuapan sebagai pelancaran atau pelicin agar segala urusannya itu bisa berjalan tanpa hambatan. Seperti halnya contohnya kolusi ini penyuapan dalam mencuci nilai rapot sekolah, terus penyuapan agar diterima di sekolah negeri, penyuapan agar diterima menjadi PNS. Terus nepotisme ini yaitu dari kata Latin nepotisme ini adalah nepos yang memiliki arti keponakan. Jadi jika disimpulkan nepotisme ini ialah sikap pilih kasih dengan lebih mementingkan anak, kerabat, atau orang-orang terdekat dalam segala urusan sehingga tidak memandang nilai atau kemampuan seorang yang tidak dekat dengannya.
Biasanya nepotisme ini identik dengan orang-orang besar seperti penjabat, direktur, dan banyak sebagainya. Contoh kecil saja seperti nepotisme yaitu seperti gubernur. Yang gubernur ini mengangkat semua anggota keluarganya itu menjadi pejabat pemerintah di provinsi yang dipimpinnya, sehingga tidak menilai orang-orang yang lebih banyak itu berada di posisi itu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.